Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oki Aulia Saputra Rambe dari semester 3B. Di pertemuan yang ke-12 kali ini saya akan mereview resum hasil dari Sanari 2 dari semester 3B untuk memenuhi tugas hukum administrasi negara yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH beserta Bapak Dr. M. Rendi Ridayandi SHMH terhadap buku yang berjudul Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia dengan penulis E. Utrecht atau Muhammad Saleh Dindang SH, diterbitkan tahun 1985, penerbit PT Ikhtiar Baru, Kota Terbit Jakarta, dengan pembahasan dalam bab 3 tentang hukum kepegawaian. Sumber-sumber hukum kepegawaian pada zaman kolonial dan pada zaman federal di daerah yang diduduki pemerintahan Hindia Belanda. Sesudah Perang Dunia Kedua, hukum kepegawaian diatur dalam antara lain Bezol di Zengrezeling Bergelid Lan Deresni 1938, Betalis Res Geling Ambetren NG Pensionerden dan 1989. Dua peraturan tersebut tidak lagi berlaku, tetapi asas-asasnya masih diperhatikan, terutama dalam hal pembayaran gaji orang tenaga asing. Selanjutnya, pengertian jabatan. Jabatan, pegawai, dan hubungan dinas publik. Jabatan sebagai suatu kenyataan hukum negara itu merupakan suatu organisasi. Jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara. Pejabat agar berjalan yang menjadi konkret, menjadi bermanfaat bagi negara, maka jabatan sebagai personifikasi hak dan kewajiban memerlukan suatu perwakilan yang menjalankan, ialah suatu pejabat, yaitu manusia atau badan hukum. Pegawai sebagian dari para pejabat adalah pegawai, tidak tiap pejabat adalah pegawai. Hubungan dinas publik, kata Logman, adanya hubungan dinas publik itu ternyata bila mana seseorang mengikatkan dirinya untuk menunduk pada perintah dari pemerintah untuk melakukan suatu data beberapa macam jabatan tertentu. Selanjutnya, pegawai dan kategori lain pejabat negara, pegawai negeri sipil pusat, pegawai negeri sipil daerah, pegawai negeri sipil lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pejabat negara, pekerja pemerintah, pegawai honorer, pegawai ikatan dinas menurut KUH Perdata, pegawai ikatan dinas untuk waktu terbatas, pegawai bulanan menurut pasal 20 ayat 2, pegawai desa dan pegawai perusahaan umum. Selanjutnya, kedudukan hukum dari pegawai menurut hukum positif Indonesia. 1. Pengangkatan. 2. Pengajian, pensiun, dan keuntungan. Yang ketiga, pemberhentian pegawai. Yang keempat, kewajiban pejabat. Selanjutnya saya akan mereview atau meresum buku yang telah diresum oleh Lina Yulianti dari semester 3A. Tulisan ini merupakan resum penulis terhadap buku yang berjudul Hukum Administrasi Negara dengan penulis Prof. Dr. Mr. S. Prajudi Atmosudirjo, diterbitkan tahun 1981, penerbit Galia Indonesia, Kota Terbit Jakarta, dengan pembahasan dalam bab 7 mengenai metode dan sistematika studi hukum administrasi negara. Metode dan sistematika studi merupakan bagian yang penting daripada ilmu pengetahuan modern, di samping terminologi dan taksonomi. Demikianlah pula buat ilmu hukum administrasi negara yang merupakan cabang ilmu pengetahuan, khususnya cabang ilmu hukum dan cabang ilmu administrasi negara, yang secara khas serta sistematis mempelajari bidang hukum administrasi negara. Oleh karena itu, maka ilmu hukum administrasi negara di samping merupakan suatu disiplin ilmu hukum, tidak mengherankan oleh banyak sarjana administrasi negara juga dipandang sebagai suatu bagian dari ilmu administrasi negara. Sama halnya dengan ilmu business administration atau ilmu administrasi negara,
yang di Indonesia oleh sementara sarjana dipandang sebagai bagian daripada ilmu ekonomi. Sedangkan di Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Amerika Serikat berdiri sendiri terlepas dari ilmu ekonomi, bahkan di negara yang begitu konservatif di bidang pendidikan tinggi, seperti Netherlands. Lebih sulit lagi bagi para mahasiswa Indonesia adalah untuk membedakan antara pandangan ilmu politik dan ilmu negara, di mana ilmu politik merupakan cabang ilmu sosial dan berasal dari sistem studi negara-negara Anglo-Saxon. Sedangkan ilmu negara merupakan cabang dari ilmu filosofi tentang hukum dan politik yang berkembang di benua Eropa, khususnya negara Jerman, termasuk Belanda. Ilmu pengetahuan modern tidaklah merupakan pengetahuan yang biasa dipergunakan oleh masyarakat ramai, melainkan merupakan satu sistem, suatu sarana mental daripada manusia modern untuk menguasai, mengetahui betul seluk-beluknya atau memahami masalah-masalah, sifat-sifat, dan prinsip-prinsip daripada suatu bidang atau bagian tertentu daripada dunia realitas yang bagi manusia terpelajar biasa tampak sehat suatu keadaan yang ruwet atau rumit, yang beraneka ragam, terdiri atas hal-hal dan kejadian-kejadian yang satu sama lain seolah-olah tidak ada hubungannya sama sekali. Ilmu pengetahuan merupakan suatu sistem, yakni suatu yang dapat mengolah atau menjawab berbagai macam pertanyaan yang relevan mengenai bidang untuk mana sistem atau ilmu pengetahuan itu dikembangkan. Ilmu pengetahuan terdiri atas pengertian-pengertian dasar atau basic konsep, atau juga ground begripen, prinsip-prinsip dan norma-norma dasar, asumsi-asumsi dan hukum-hukum dasar, keadaan-keadaan, aksioma, dan fiksi-fiksi dan teori-teori yang menghubungkan hal tersebut di atas satu sama lain di dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal pokok atau taksonomi yang berlaku secara universal. Mungkin sekian review resume dari saya. Mohon maaf bila ada sekali banyak kekurangan, kesalahan, dan kehilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.